Dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa, bahwa kita nggak pernah ada pejuang dan pahlawan yang lahir dari kursi belakang. Jadi Thomas Alva Edison itu dulu dijuluki idiot, dan itu duduknya juga paling depan. Pak Habibie itu juga paling depan kalau sekolah. Saya dulu juga duduknya paling depan, ya. Makanya bisa jadi kaya. Belakang itu tempat orang miskin. Kere-kere itu gue jadi diskusi kita hari ini, saya Ustaz, ditutup dulu. Contohnya, nanti materinya semuanya tak kasih ke jenengan semua. Untuk saya didengerin dulu, Ustaz. Otak manusia itu, Ustaz, 1 kilogram. Kalau dihabiskan 1000 terabyte, 1000 terabyte, Ustaz. Jadi daripada jenengan nulis, Ustaz, nulis 1 kertas 5 kata kali 5, 25 kali ke bawah 40 baris ya. Berarti 100 karakter ya Ustaz ya, 1000 ya. 1000 karakter berarti 1000 bait Ustaz. Kalau dikalikan 100 lembar berarti 100.000 bait, berarti 100 kilobyte. Cuma 100 kilobyte semua bukumu itu. Padahal otakmu 1000 terabyte. Makanya kalau di kelas disimak Ustaz, dimasukin ke kepala. Lebih dari cukup. Gitu ya. Jadi didengerin makanya konsentrasi ya Ustaz, yang konsentrasi. Riset itu gampang, Ustaz. Ini harus pahami dulu. Riset itu gampang, publikasi ilmiah itu juga gampang. Masalahnya Ustaz, kenapa kok kita nggak bisa publikasi ilmiah? Soalnya risetnya ra iso. Nggak ngerti gimana, padahal riset itu Ustaz gampang sebenarnya. Ini makanya tak ceritain sekarang Ustaz bahwa riset itu nggak seperti yang kita bayangkan. Gitu. Nama saya Romi, Ustaz Romi Satriwahono. Aku lahir 40 tahun lalu. Saya angkatan pertama dari SMA Taruna Nusantara Magelang. Terus kalau angkatan-angkatan yang ini baru atau ora dulu? Dulu ya? Ora kenal kan. Angkatan 6 sih dulu tuh, gitu ya. Bidang saya di software engineering, juga mesin learning, sekitar itulah riset saya. Saya sempat masuk LIPI, sampai 2000, jadi pulang dari Jepang 2004. Berapa masuk LIPI? 3 tahun kemudian insaf, gitu ya. Kembali ke jalan yang benar, saya bisnis. Pegawai saya sekarang ada, stafku ada 20 orang. Cuman agak sedikit berbeda, saya nggak ngambil dari anak S1, S2, dan S3, tak ambil anak-anak SMK. Jadi tak rekrut sebelum mereka akil balik. Jadi pas wawancara tak tanya, wes ini basah belum dong? Belum Pak, masuk. Wes telat. Itu kira-kira maksudnya. Terus situs saya romisatriwahono.net, nanti kalau ada yang tersesat masuk silakan. Kadang tersesat Ustaz, googling, cari riset metodologi, ketemunya dengan saya gitu ya, sini. Terus semua yang tak ajarkan hari ini, termasuk semua materi kuliah saya tersedia di bagian lecture ini. Nanti diklik lecture, nanti semua tak kasih PPTX-nya sekaligus. Jadi dengan Pak bisa pakai untuk ngajar, nanti tinggal namaku Bok. Masalah, saya jelaskan. Nah, jelaskan untuk Republik ini gitu. Soalnya dulu aku juga dibiayai rakyat tuh, sekolah nggak tahu bayar. Menurut saya ini boleh duit lewat jalan kayak gitu ya. Boleh duitnya gue ya, bisnis gitu ya. Oke, sekolah. Aku juga punya YouTube channel, sekolah. Bukan artis, tapi ada YouTube channel gitu. Tentang materi-materi kuliah, tak ajarin bisa nanti. Terus ada grup Intelligent Systems. Nanti kalau ada apa-apa tanya ke sana. Kira-kira kayak gitu ya. Textbooks yang biasa tak pakai kalau urusan scientific writing dengan riset metodologi itu adalah pertama, thesis project ini punyanya si Benson, dosen bagus, gitu ya. Terus kemudian yang bidangnya software engineering, saya biasa pakai ini, bukunya Wahlim juga cakep. Kalau tentang teknik penulisan, Lake Falls ini. Jadi nanti tak kopikan juga, terus rasa dicatat.
Aku tak kopikan, santai wae. Terus di rumah wae tenang loh, aku tak kopikan kabeh. Ngerti-ngerti komunikasi. Oke, mulai dari yang pertama Ustaz. Gak semua tak ajarkan, kalau semua tak ajarkan nanti 1 semester. Jadi tak culik-culik sedikit, pengantar penelitian, tahapan, literatur, dan seterusnya. Ini yang bidangnya non-teknik berapa orang Ustaz? Teknik ya, elektro dan informatika ya. Yang informatika. Yang elektro, oke, ya udah. Oke, Bapak kita lihat. Jadi pertama Bapak, ada satu masalah di penelitian yang perlu tak bahas jenengan Bapak. Kita itu terjebak Bapak, meneliti nggak pakai masalah. Ini yang paling perlu tak sampaikan Bapak. Jadi nggak ada urusan terus kita teliti, gitu ya. Padahal sebenarnya Bapak, berangkatnya dari masalah. Terus yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya, lalu ini Bapak, kita nyangkanya itu pertama, masalahnya harus baru. Enggak. Masalah itu Bapak, yang ada di paper itu tarik satu Bapak, jadikan masalah kita. Di paper itu dia sudah menggunakan satu metode, makanya lihat Bapak, yang mungkin sudah diketahui metode pemecahannya. Mungkin sudah diketahui, memang sudah ada. Tapi saya ingin mengusulkan metode yang lebih baik. Loh, lihat ya Bapak ya. Jadi bukan nyari masalah baru, nyari metode yang benar-benar baru, enggak. Ini yang mungkin perlu tak ini kan. Terus Bapak, riset itu re sama research, makanya nyari lagi kok belum improve ya, tak cari lagi gitu ya. Kok belum improve lagi ya, kayak di lab dulu sambil cuci piring, cuci gelas gitu ya. Orang improve kita tunggu dan seterusnya sampai Bapak kita mendapatkan sesuatu. Jadi Bapak kalau definisinya exploring sesuatu yang unknown gitu ya, mempelajari sesuatu yang baru, building new knowledge. Oh lihat Bapak. Jadi ada istilah building new knowledge. Ini yang kemudian dosen menyebutkan di bukunya Bapak, research is considered activity which aims, yang tujuannya apa? To make an original contribution to knowledge. Nih. Jadi yang dituntut itu Bapak, bukan masalah baru sebenarnya, tapi yang dituntut pemecahan kita yang sedikit baru. Orang asal tempe, sitik. Terus kemudian kok meningkat ya? Meningkat apa ya? Waktunya lebih cepat. Emang seberapa meningkat? 10% cakep. Itu sudah bisa masuk ke jurnal. Kok akurasinya jadi meningkat ya? Meningkat berapa? 3%, sitik bener. Tapi tak uji coba di semua data memang rata-rata 3-4% cukup masukin ke jurnal. Itu Bapak. Ini sebenarnya konsep penelitian kayak gitu. Jadi bukan terus kita membuat sesuatu yang besar gitu ya. Yang dikejar original contribution to knowledge, bukan contribution to people. Nanti ya Bapak ya. Ini agak sedikit berbeda dengan ilmu sosial yang dikejar contribution to people. Jadi misalkan Bapak, Mas Ripto sekarang S3, S2, risetnya tentang apa? Tepatnya? Hah? Detailnya? Oke, jadi misalkan Bapak Mas Ripto ini Bapak software engineering, terus kemudian Bapak jangan software engineering lah, susah ininya, apalagi DSS. Yang gue sebutkan tadi rumahnya, bukan topiknya Bapak. Jadi misalkan Mas Ripto ini risetnya Bapak, dia mau pakai mesin learning, neural network untuk prediksi kanker payudara. Lihat ya Bapak ya. Lihat. Kanker payudara itu bukan urusan kita sebenarnya Bapak. Tapi aksesoris kita. Aksesorisnya orang komputer dan orang teknik. Orang teknik bukan ngurusi kanker payudaranya. Payudaranya mungkin, tapi kanker payudara. Jadi Bapak, yang paling penting dari yang bergerak orang komputer itu Bapak, itu gimana improve neural network tadi. Sitik ya ora apa-apa, asal dia bisa meningkat performansnya. Tuh lihat Bapak. Jadi kanker payudara ini hanya sebagai satu dataset yang kita pakai.
nggak penting. Jadi Bapak Ustaz nggak perlu nyari data dari rumah sakit di sekitar sini, enggak Bapak Ustaz. Datanya dari mana? Dengan cari data yang sifatnya publik nanti, UCI, dataset, terus kemudian KDD, CAP, Bapak Ustaz. Soalnya data itu penting, tapi nggak lebih penting daripada metode improvement yang kita lakukan. Bapak Ustaz, gitu ya. Makanya tak bilang di awal, riset itu gampang, cuma masalahnya nggak semua orang pada ngerti Bapak Ustaz. Nggak semua orang pada ngerti, gitu ya. Mereview paper itu Bapak Ustaz juga simple. Ini kebetulan Bapak Ustaz ada beberapa jurnal-jurnal Q1 yang aku review, Information and Software Technology itu Q1 di bidang software engineering. Itu aku review Bapak Ustaz. Orang-orang kalau review itu Bapak Ustaz dia nggak kemana-mana. Dilihat abstraknya Bapak Ustaz, nggak ada masalahnya, langsung di-reject gitu, nggak melihat macam-macam dia, gitu ya. Abstraknya nggak kelihatan masalah, dia lari ke introduction juga nggak ada masalah, urusan selesai, gitu ya. Nah perlu di-reject, kadang kita nge-reject by title, bayangkan, pocok judul ini tak reject bisa, atau reject by reference yang gembel-gembel, bagus, gitu ya, nggak jelas, gitu ya. Ono bahasa Indonesia lagi di sana, gitu, istilahnya di-reject. Jadi rejected by reference kadang-kadang. Jadi dilihat Bapak, reviewer itu bengis bahkan nggak baca punyanya jenengan. Demikian juga jenengan ketika review paper itu Bapak, ojo dibaca kabeh. Abstraknya dibaca dulu, masalahnya sesuai nggak ya dengan yang punya saya? Oh sesuai kayaknya, tak baca lagi. Kalau enggak, wassalam. Itu aja Bapak. Jadi bentuk kontribusi penelitian itu nanti menemukan atau merevisi teori, fakta, dan aplikasi. Ini kata Benson Ewersley yang tadi apa yang disebut dengan contribution to knowledge itu. Jadi kalau dikatakan apa itu penelitian? Penelitian dilakukan karena ada masalah pasti. Di mana masalah penelitian itu muncul karena ada latar belakang masalah. Loh, lihat makanya bab 1 itu kita membuat latar belakang masalah. Itu apa yang melatar belakangi adanya masalah. Yang masalahnya nanti mengerucut masukin ke identifikasi masalah, masih di bab 1 gitu. Terus kemudian dari identifikasi masalah itu kita susun kira-kira solusi kita, kira-kira karena kira-kira kita sebut dengan hipotesis. Orang teknik sekarang nggak suka pakai kata hipotesis, kita nyebutnya dengan research question gitu, pertanyaan penelitian itu kata dosen kita bisa pakai how does, how much, but not how to. Nah, ini kesalahan fatal kita, Bos. Orang Indonesia semua research question-nya rumusan masalahnya pakai bagaimana cara membangun. Padahal nanti, Bos, ketika rumusan masalah itu dijawab oleh eksperimen, ditarik di kesimpulannya itu harus sinkron. Jadi kalau ditanya seberapa efektif kalau metode ini tak campur dengan ini, jawabannya efektivitasnya meningkat sekitar sekian. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara? Jawabannya kira-kira di kesimpulannya bahwa caranya adalah tapi enggak orang Indonesia. Apa yang dilakukan? Terwujudnya gitu misalnya belakang itu kurang di depan bagaimana cara belakang terwujudnya. Masalah, tujuan, dan kesimpulannya nggak sinkron. Rata-rata gitu kan. Terus kalau di dunia komputer khususnya kita itu sejak masih belum ngerti apa-apa diajari bahwa cara manual itu buruk. Makanya sekarang makanya sekarang saya pengen buatkan software yang khas ya Ustaznya. Semua jurusan komputer skripsinya selalu di latar belakangnya bahwa sekarang masih lulus dengan cara manual. Ya tuh Ustaz. Setelah itu mau tak pakai komputer khas itu Ustaz. Padahal manual sama komputer itu nggak bisa dibandingkan. Kalau mau bandingkan ya komputer sama komputer Ustaz. Karena apa? Komputer itu cepat tapi bodoh Ustaz. Manusia itu lambat tapi cerdas. Itu bedanya. Dan Ustaz, karena kita dibesarkan dengan pola seperti itu, apa efeknya Ustaz? Kita itu melihat bahwa kalau orang komputer berarti harus saya buatkan dalam bentuk software. Contoh Ustaz, semua bisnis proses harus diotomatisasi. Akhirnya di organisasi itu Ustaz, ketika orang komputer melihat ini toilet ini masih pakai kertas nih, orang nyatetnya dikasih tablet, nggak lucu Ustaz. Secara visibility analisis nggak layak. Itu Ustaz. Kalau mau lebih jujur lagi Ustaz,
IKTP itu juga nggak layak. Orang Indonesia itu belum sampai di level harus direkam iris sama sidik jarinya. Soalnya orang ngerti main di gopo, gitu Mas. Ya kan? Banyak kan Mas. Kalau kita berpikir cara manual sama cara otomatis ya Mas. Saya 2004 pulang ke Indonesia buat KTP Mas, 3 hari. 3 hari. Jadi 2 tahun kemudian KTP saya hilang Mas. Saya urus lagi, terus kemudian saya bilang, Pak, ini KTP saya hilang, tapi fotokopinya masih ada. Kalau dulu 3 hari Pak, ini kan cuma urus hilang berarti lebih cepat. Oh iya Mas, kita sekarang kan pakai komputer soalnya. Lah kok soalnya? Berarti cuma sehari Pak, karena pakai komputer. Oh enggak, justru itu karena pakai komputer 1 bulan. Ini aja ya Mas. Ini aja. IKTP datang Mas. Komputerasinya lebih canggih lagi, sistemnya lebih canggih. Harganya setiap 100 triliun Mas IKTP itu total itu bayangkan. Gitu ya. Terus kita ngurus lagi. Oh, jadinya berapa Mas? Setahun nggak jadi-jadi. Setahun nggak jadi-jadi. Yang menyebalkan Mas. Saya dapat giliran terakhir Mas. Nggak jadi sampai kemudian tak urus lagi Mas. Jadi kertas, itu kan menyebalkan. Lihat Mas ya. Pakai cara manual 3 hari, pakai cara komputer Mas, 1 bulan. Komputer yang lebih canggih lagi, direkam semua, canggih, setahun. Ini kalau Von Neumann sama Alan Turing itu tahu, bagian dari itu. Dia marah-marah orang Indonesia. Komputer itu dipakai untuk mempercepat kerja manusia, bukan malah bikin lambat. Nih, Bos. Jadi manual itu belum tentu buruk, Bos. Paling efek dari manual itu yang harus kita diskusikan. Makanya nanti kalau di kampus, Bos, mulai dipikirkan, mahasiswanya jangan dididik untuk manual itu buruk, selalu kayak gitu. Itu dampaknya kemana-mana. Jadi selalu alasannya, loh dia kenapa buat sistem ini? Jadi sekarang Pak, organisasi itu masih pakai manual, saatnya teman. Manual salah. Gitu Bos. Padahal Bos, mobil, dengan beli mobil Bos, semuanya otomatis, sistem navigasinya bagus Bos. Gitu ya. Ini saya kemarin barusan beli Bos, satu. Bagus Bos, navigasinya bagus, otomatis semuanya. Terus kemudian Bapak sekalian, harganya 400 juta. Repotnya Bapak sekalian, kenapa nggak kita beli manual aja? Padahal ada teknologi yang lebih canggih. Ya toh Bapak sekalian. Kalau navigasi Bapak sekalian, saya harus tutul-tutul. Padahal kalau saya pakai manual Bapak sekalian, saya malah pakai voice recognition. Keblok app, pakai sopir aja. Dengan dia itu bisa memprediksi Google Map itu warna merah kalau di Jakarta belum tentu merah, warna yang hijau atau biru itu malah macet, itu bisa. Tapi kalau sopir dia lebih cerdas. Pak, kalau jam segini loh dia prediksinya pakai time series. Pak, kalau pakai jam segini ini kayaknya di sana nggak bisa. Tapi Google Map mau dicoba loh gitu. Jadi mobil belum pakai voice recognition ini dengan beli yang 100 jutaan aja mobilnya, asal bisa jalan, asal dikasih sopir dan lebih murah. 1 bulan 1 juta berarti 12 bulan cuma 12 juta, berarti 10 tahun itu 120 juta. Padahal bedanya mobil yang manual sama yang matic bisa 200 juta sekaligus navigasinya loh. Bayangkan manual itu belum tentu buruk, ini permasalahan kita. Tapi karena kita didiknya manual buruk, atau berapa masalah anak S1 itu selalu ya toh manual itu buruk. Bayangkan setahun kita menghasilkan 300.000 eskom dengan skripsinya yang semuanya nyalah-nyalahin manual. Sakit sih manual, ganti jeneng di Joko malah. Terencana, sistematis, berulang-ulang, terukur, dan memiliki kondisionalitas, kebaruan, nah kontribusi yang original pada pengetahuan. Nanti ini kita lihat beberapa kesalahan pemahaman. Kita nyatanya bahwa bangun software selesai, terus kemudian membangun software itu bukan tujuan utama penelitian. Improve method, improve algorithm, itu tujuan utama penelitian. Yang nanti testbednya boleh pakai komputer, boleh enggak, gitu loh.
Jadi ini dulu tak ceritain ketika teman-teman pada berangkat ke luar negeri ngambil BSc, aku udah nolong. Aku bilang gini, Ustaz. Jadi kan risetnya tentang apa? Decision tree, Ustaz. Nanti ya Ustaz ya. Algoritma mesin learning. Oh ya udah, rasa coding lah. Aku bawa improve decision tree-nya, cara ngitung gain sama information gain sama entropinya uprek-uprek. Aku bilang gitu. Lah, terus gimana Pak? Lah ini pakai Excel kan ngitungnya. Gitu Ustaz. Dia wah RSB ini mazhabnya sesat ini gitu. Seorang komputer nggak coding gitu. Kemudian dia lulus kan di Korea balik, kan 5 tahun kemudian balik. Terus dia ngomong, bener Pak, aku mengaku Excel tak lulus PhD. Jadi Ustaz, nek jenengan kuat, aku ra iso coding. Kuat ngitung. Mbok itu kan tangan ora apa-apa, naik kuat. Makanya software itu dibangun loh, Ustaz, hanya untuk test bed, menguji metode improvement yang kita lakukan. Nih dipahami, Ustaz. Bukan membuat softwarenya sendiri. Kalau kita dididiknya dulu, Ustaz, membuat software. Jadi kalau S1 ini keterusan sama S2, Ustaz, nantinya, gitu ya. Membangun learning management system, misalkan LMS. Saya bangun sendiri Pak, hebat kan? Dia bilang gitu, loh yura hebat, goblok, saya bilang gitu. Nah, kok bisa Pak? Lah kan sama model ya. Saya ini, model sama punya lebih bagus mana? Ya jauh Pak. Lebih bagus mana? Ya jauh, ya lebih bagus model. Nah yang ngapain kan buat baru, lihat Ustaz. Padahal kalau kita mikir lagi Ustaz, dilihat di model, masalah apa yang belum ada diselesaikan di sana. Contoh Ustaz, model itu bisa menilai soal-soal multiple choice, gampang Ustaz. Tapi kan gak iso menilai soal-soal esai. Loh, sekarang dengan lihat esai grading method itu riset yang bagus Ustaz di dunia information technology. Jadi nanti dengan membuat cara mengimprove metode gimana cara menggrade seseorang padahal dari soal-soal esai. Nanti kalau mau implementasi cemplungkan jadi satu plugin yang kecil aja di dalam model, bukan membuat modelnya sendiri. Loh, ya terus ya. Terus orang sains dan engineering itu ujung dari masalahnya, termasuk yang kita ukur itu paling nyaman kalau bisa diukur dengan komputer, Karena itu nek milih riset, pilihan sing ujung dari masalahnya, meskipun masalahnya utamanya bukan itu, tapi ujungnya itu selalu membuat tidak efisien secara waktu, membuat presisinya jadi kurang, membuat akurasinya jadi nggak bagus loh kayak gitu. Sebab nanti ukuran di belakangnya gampang loh. Tapi kalau kita bilang, saya mau buat software, nanti untuk meningkatkan akhlak seseorang, repot. Ini mahasiswa ada yang baru bilang, MCOM ada. Saya mau buat game, Pak, game pembelajaran, gitu. Bisa meningkatkan akhlak seseorang. Ukuran akhlak itu jelas. Terus aku bilang, akhlak kan nih caranya. Jadi setelah orang itu bahwa akhlaknya buruk, main game jadi bagus, keren tuh, Ustaz. Nah, ukur akhlaknya itu kan nggak jelas. Saya bilang kayak gini, ukur akhlak, padahal akhlaknya buruk. Terus, Ustaz, kontribusi ke masyarakat itu sebenarnya tidak secara langsung bisa kita ukur, makanya bukan dimasukkan ke tujuan. Jadi kalau kayak tadi, Ustaz, tujuannya bukan untuk dengan penelitian ini bisa menyembuhkan perempuan-perempuan dari kanker payudara. Tetot bukan urusan kita, mesin tetotnya jalan, ya toh. Dengan sistem ini mengurangi jumlah penderita kanker payudara. Tetot bukan. Nih, itu mungkin manfaat, makanya dimasukkan ke manfaat. Tapi tujuannya tetap. Tujuannya untuk apa? Saya mencampur atau saya memecahkan masalah ini dengan suatu metode di dalam neural network yang nanti bisa meningkatkan efisiensi, bisa meningkatkan akurasi gitu ya dari prediksinya. Manfaat itu contribution to people-nya dimaksud manfaat karena nggak bisa kita ukur. Gitu ya, tujuan itu harus diukur. Ini permasalahannya. Maju lagi. Ini karakternya, peneliti itu boleh salah, gitu ya, salah hipotesis, salah, tapi nggak boleh bohong dan nggak boleh melakukan academic cheating, Jadi plagiarisme itu musuh utama dari
dunia akademik. Sekali melakukan jenengan akan di-ban seumur hidup. Gitu. Jadi kayak beberapa kasus beberapa profesor dari ITB yang anak buahnya mahasiswanya itu plagiat sampai sekarang notisnya masih ada. Gitu ya, notisnya masih ada, di ITB nggak pernah dihapus. Nah, itu yang mengerikan. Jadi jangan lakukan, jangan biarkan mimpi kita ngambil S2 atau S3 dalam setahun terakhir atau dalam 6 bulan terakhir kita melakukan plagiarisme, gitu ya. Itu karena efeknya nanti, bukan sekarang, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, gitu ya. Misalkan Mas Ripto tadi melakukan sekarang, ya Ramos ngerti aku bukan orang terkenal sekarang, siapa tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi nyalon bupati, Mas, tolong aku. Koncone, ada yang ngerti, wah ini biar nyontek ini langsung dia terus di kaskus, calon bupati tolong aku. Gitu ya, tukang nyontek. Terus ini klasifikasi penelitian clear lah sebenarnya. Berdasarkan pendekatan, metode sama jenis kontribusi. Berdasarkan pendekatan itu kualitatif sama kuantitatif. Ini nanti kayak pilihan hidup. Tapi kalau jenengan nggak pengen sengsara, ambil kuantitatif. Semuanya bisa diukur, lebih enak. Nanti nek jenengan wis senior, kualitatif nggak masalah. Tapi karena jenengan harus maju, defense, ini tips dan trik ya. Aku rak memaksa dengan kuantitatif, tapi jenengan beneran sengsara kuantitatif. Jadi nek kualitatif, misalkan hasil saya menunjukkan ini kayak gini, jenengan pakai deskriptif, itu nanti bisa dihancurkan dengan mudah oleh pengujinya. Jadi misalkan saya melakukan penelitian sebuah bukan penelitian komputer gitu kan, penelitian mempelajari suku terasing di Papua sana, behaviornya, kalau pagi kayak gimana, siang kayak gimana, malam kayak gimana. Jadi sebenarnya kita dengan yakinnya, itu penelitian saya lakukan dengan benar-benar selama 3 tahun, saya keluar masuk, bahkan kena panah atau obat gitu ya misalnya. Terus kemudian kita present. Hasil penelitian saya berhasil membuat generalisasi bahwa ternyata behavior bla bla bla. Pengujinya dipanggil Pak Subar dari Papua sana ya, gitu ya. Pak penguji Pak, langsung pengujinya gembel gitu. Aku udah 50 tahun di sana nggak ada yang buat ceritain promo, gitu kan. Tapi kalau kita tadi, saya ingin improve C4.5, terus kemudian kalau Queenland itu buat pakai information gain sama gain ratio, aku juga saya rumuskan dari teori probabilistik, tak turunkan bahwa akhirnya dapat cara menghitung, dan setelah tak bandingkan punya aku paling bagus, klaim punya saya paling bagus. Ketika ada yang pengujinya ngomong, aku riset decision tree, aku pegawan decision tree, gitu ya. Tak mungkin kayak gitu. Sebentar Pak, saya hitungkan di depan, hasil hitungkan di papan tulis, benar kan Pak? Oh iya, enak Pak. Tapi kalau kualitatif itu ya nggak salah. Berdasarkan metode nanti kita lihat ya, ada penelitian tindakan, eksperimen, studi kasus sama survei, tampilkan dari bukunya dosen. Jenis kontribusi nanti dasar versus terapan dan seterusnya. Jadi kualitatif itu basisnya dari ilmu sosial, Bapak sekalian. Terus polanya induktif. Jadi pengamatan terhadap objek penelitian khusus, terus kemudian tarik kesimpulan yang banyak umum. Tapi kalau kuantitatif, dari ilmu alam yang dia kerjanya, lihat bagaimana sesuatu dibangun dan bekerja dan membangun penjelasan dari sesuatu. Tapi kalau kualitatif, dia konsepnya bukan membangun penjelasan dari sesuatu, tapi hanya meningkatkan pemahaman, gitu ya. Terus karakternya deduktif-induktif. Jadi saya dapat masalah, saya kumpulkan teori pemecahan masalah ini, teori A, B, C, D. Terus kemudian saya punya hipotesis, kalau teori A sama teori B tak gabungkan, ternyata jauh lebih bagus. Hipotesis, tauji, itu hasilnya dengan berbagai dataset. Tak tarik kesimpulan, oh ternyata kalau ada beta gabungan, itu ternyata bisa keren banget. Gak perlu spesifik di dataset yang saya pakai, tapi bisa generalisasi untuk semua kasus. Lihat terus, kuantitatif. Kalau berdasarkan metode, ada action research, gitu ya. Dipakai biasanya oleh orang pendidikan, makanya sering disebut class action research, penelitian tindakan kelas. Kalau ada yang background dari
sarjana pendidikan mungkin fasek lah ngomongin ini gitu. Terus eksperimen, semua sains dan engineering sebenarnya sebagian besar pakai eksperimen. Baik itu di dunia kimia, di dunia teknik kimia, di dunia teknik peternakan, itu juga. Atau pertanian, misalkan saya pengen membuat pupuk yang supaya jambu itu pohonnya kecil tapi buahnya gede dan manis, itu maksudnya. Saya kumpulkan 10 pohon jambu yang umurnya sama, kondisinya sama, pupuknya tak buat beda. Loh, sama dengan kita, orang komputer sama orang elektro juga sama. Tahu pupuknya ini, oh ternyata nanti pupuk yang pakai A, hasil campuran A, batangnya gede, buahnya nggak ada. Yang B, batangnya kecil, buahnya gede, nggak manis, gitu sebenarnya. Yang C dan seterusnya. Tinggal kita pilih yang mana yang kita inginkan. Tidak terus. Terus yang berdasarkan jenis kontribusi, semua penelitian itu boleh terapan atau mengerti. Semakin dasar penelitian, semakin tembus jurnalnya gampang. Semakin terapan, semakin agak sulit tembus. Ini agak repot di dunia sekarang, Jadi gampangnya, kayak tadi, decision tree tak pakai untuk prediksi loyalitas pelanggan. Kalau saya hanya pakai decision tree untuk prediksi loyalitas pelanggan, saya kayak bangun genteng, itu genteng-gentengnya. Tapi kalau riset saya itu ngurusi decision tree-nya, itu kayak bangun tembok-tembok ini sama pondasi. Itu, Jadi kalau aku merubah formula yang sudah dibuat oleh Quinlan di tahun 80, itu berarti pondasinya tak remuk kayak gitu, bayangkan. Jadi begitu tak remuk kan satu, padahal cuma 1 meter persegi yang kita remukkan. Itu yang di atas itu ikut remuk, itulah riset yang paling menyenangkan, itu yang disebut contribution to knowledge-nya paling tinggi. Tapi kalau kita di atap, ya nanti bisa nggak efek mana pun, atapnya rusak ya, sudah tempel gampang. Pondasinya rusak, gitu loh. Nih. Jadi riset yang paling dasar itu riset semakin ke dasar sebenarnya ini, sebenarnya. Dan contribution to knowledge-nya bisa tinggi. Di Jepang dulu satu lab, beda lab, ada riset lab yang risetnya menghitung nilai pi. Dia terus 3,14 sekian dicari akurasinya. Nah, kalau ketemu dengan temanku wajahnya kusut banget gitu. Hari ini saya berhasil meningkatkan presisi jadi 1 juta di belakang koma. Oh bukan gitu ya, karena mungkin kan gitu ya. Tapi ternyata di Jepang dapat dana banyak dari perusahaan-perusahaan kayak sipil, Nah ternyata tanya lagi, memang kenapa tuh? Kalau kita ngitung luas lingkaran itu melibatkan pi. Nah itu anak SD juga ngerti. Kalau lingkarannya 2 meter, 3,14 saja. Nah iya, ngerti. Kalau lingkarannya itu nanti untuk bangun dam yang diameternya 2 km, tempo pakai 3,14, remuk bos. Gitu, makanya presisinya harus tinggi. Lo lihat ya, jadi semakin dia berhasil ngitung presisi semakin tinggi, contribution to knowledge-nya semakin besar. Juga penelitian bisa kualitatif dan kuantitatif kayak tadi, mengkonfirm sesuatu, eksperimen, korelasi, pasti kuantitatif. Tapi setelah deskripsi, explanatory bisa kualitatif, bisa juga kuantitatif. Ini ya, ya. Lihat. Terus untuk yang komputer karena dominan ya cabang ilmu komputer itu ada 5 cabang ilmu computing. Ini menurut kalian IEEE kurikula ya. Computer engineering, teknik komputer, sistem informasi, ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak, informasi teknologi. Ini nanti Bapak sekalian diadopsi oleh Dikti di nomenklatur 1030 tahun 2010, meskipun Diktinya nggak pernah komitmen, nggak punya komitmen untuk melakukan itu, gitu ya. Jadi dibagi 5. Teknik informatika itu harusnya dibubarkan, gitu. Tapi karena nggak mungkin, itu bagus banget. Akhirnya muncul yang paling baru yang 2015, April 2015 ada lagi nomenklatur baru. Tapi dia juga mengadopsi.
Cuman beberapa bidang itu nggak jadikan S1. Kayak software engineering itu di 4 gitu ya. Tapi yang lainnya ada S1. Terus Bapak meskipun 4 kayak gini, tapi dari gaya melakukan riset itu terbagi menjadi 2, gaya AIS sama gaya computer science. Gaya AIS itu Bapak yang urusannya dengan manajemen organisasi gitu Bapak. Jadi kalau di sini mungkin ada yang CIO dan seterusnya lah, itu gayanya AIS. Tapi yang gaya computer science itu aspek teknis kayak tadi. Improve metodenya juga improve metode yang technical. Gitu. Apakah semuanya harus improve metode? Improve. Nanti ceritain sedikit saya lanjut. Ya oke lah. Nah sekarang kita ngomongin ini Bapak, kontribusi dan originalitas. Tadi sudah tak sebut. Dosen ngomong bahwa research is considered activity which aims to make an original contribution to knowledge. Nah, maksudnya kayak gimana tuh original contribution to knowledge itu Bapak? Ini sama ya, Benson juga ngomongin ada yang sama. Kata dosen, you can be original in 2 ways. 1, kita bisa melakukan penelitian dengan mengangkat originalitasnya pada masalah. Yang pertama Bapak. Tapi sekali lagi, sebaiknya tidak dengan lakukan. Gitu ya. Bisa juga originalitas pada metode, memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya. Mayoritas peneliti-peneliti newbie kayak kita ini mengambil cara selamat di sini daripada memecahkan masalah yang orang lain belum pernah kerjain sebelumnya. Masalahnya itu orang lain belum pernah kerjain sebelumnya. Gitu Nanti kalau jenengan sudah senior boleh mencari masalah. Sekarang itu boleh menemukan masalah. Kalau sekarang jenengan temukan masalahnya dari paper-paper yang ada. Gitu. Bukan kita mencari masalah yang orisinil. Ini ya ya. Tapi kalau pengen bermain di sini oke, gitu ya. Nanti mungkin dengan efeknya apa? Nggak akan bisa lulus 3 tahun. S3 ya. Dilihat contoh, kontribusi pada metode. Penerapan metode XYZ untuk pemecahan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Lo lihat algoritma genetika itu bisa dipakai untuk penentuan desain bendungan. Paham ya ya? Kalau orang Indonesia senangnya judulnya nggak kayak gini, judulnya penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan. Titik 2, studi kasus bendungan Jatiluhur. Seminggu kemudian 2, bendungan titik 2, studi kasus bendungan Pandanaran. Gitu ya. Titik di Indonesia ada ratusan bendungan itu or 2 ya. Nah itu no contribution to knowledge nih ya. Jadi kontribusinya di mana? Menerapkan metode XYZ tadi yang sebelumnya tidak pernah digunakan oleh orang lain untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetika. Jadi masalah penelitiannya itu bukan konvergensi prematur pada algoritma genetika. Loh, bukan bendungan. Bendungan itu urusannya di WWS. Itu biar orang lain yang ngurusin. Kita hanya ngambil datanya, terus kemudian jadi testbed untuk membuktikan bahwa metode kita itu lebih bagus. Gitu ya sebenarnya. Kalau pengen pada masalah, Bapak lihat penerapan algoritma genetika untuk penentuan desain bendungan dengan 4 parameter. Orang lain, Bapak hanya pakai 2 parameter. Saya pakai 4 parameter. Masalahnya beda. Keren, Bapak. Cuma blunder, gitu ya. Jadi Bapak mahasiswa ada yang mirip kayak gini, Bapak. Orangnya cerdas, gitu ya. Dia bilang orang-orang sekarang itu pakai 4 parameter, Pak. Saya pengen 10 parameter. Wah, keren. Tapi beda tipis antara keren sama stupid atau Bapak jangan ngomong gitu dulu. Saya akan coba dulu. Coba ya, sebulan kemudian tahu ya. Sabar Bro. Lagi proses. 2 bulan kemudian sebentar lagi. 3 bulan kemudian sedikit lagi Pak, sedikit lagi. Minggu depan saya akan datang tempat Bapak gitu. Sampai kemudian bulan kelima dia datang. Saya membuat penemuan besar akhirnya. Wih, tahun ini aku bilang, gimana? Saya Pak coba hitung di atas kertas. Bukan di atas komputer, di atas kertas dulu saya hitung. Kalau saya menggunakan 10 parameter, itu bisa selesai dalam 20 tahun komputasinya. Loh, ngerti toh aku bilang. Kalau saya 8, itu bisa lah Pak sekitar 10 tahun ya. Kalau 6, nah ini yang mulai tak coba Pak, sekitar setahun, 6 bulan sampai setahun. Makanya sekarang belum selesai.
Terus kemudian saya coba yang 5, gitu Pak ya. Dari 5 itu saya jadi menemukan sesuatu. Tapi ya, ternyata Pak, mau tak pakai 10, 9, 8, 7, hasilnya itu sama dengan 4. Nah ya kan aku udah ngomong, beda tipis antara cerdas dengan stupid, ya kan, antara brilian dengan stupid. Itu kan sebenarnya sudah beda yang nulis. Nah itu dia Pak, karena saya nggak baca dari awal, ternyata sudah ada yang nulis. Orang Indonesia tahu. Ada lagi yang dia bilang ini Pak. Jadi kontribusi di metode saya Pak, penentuan tempat parkir kosong, gitu Pak. Pencarian tempat parkir kosong. Saya temukan, saya pakai satu algoritma yang mudah, sangat mudah. Orang ternyata di dunia ini nggak pernah ada yang pakai itu. Dasar banget, tahu. Dirimu pakai apa? Saya pakai algoritma gampang Pak. Saya pakai bubble sort. Ternyata efektif Pak. Udah mau coba? Belum. Makanya ini saya review dulu. Ternyata nggak ada yang pakai. Nggak ada yang pakai. Dirimu tahu kenapa? Makanya saya paling bagus Pak, karena hanya saya pakai. Bukan, soalnya gue goblok. Pencarian tempat parkir kosong itu algoritma pencarian, bubble sort, algoritma sorting. Kurang gembel kayak ini. Mencari sesuatu, pakai algoritma sorting, pengurutan. Pantes waktu cari nggak ada. Oh, tapi paling nggak niatnya ada ya. Lihat Ustaz, kalau kita pengen dua-duanya, jadi Ustaz, hati-hati ketika kita bermain-main di penemuan masalah yang orisinil karena resiko tinggi. Kalau saranku Ustaz, main di sini lebih aman. Gitu ya. Jadi nanti misalkan algoritma genetika itu bagus sebenarnya, tapi sekarang punya masalah ketika bertemu dengan suatu data dia sering terkena konvergensi prematur. Loh, lihat Ustaz. Siapa yang ngomong tunjukkan referensinya? Loh, masalah itu harus divalidasi, harus dilandasi. Dan masalah penelitian itu harus dilandasinya bukan 10 tahun, paper 10 tahun yang lalu enggak. Khusus masalah jenengan harus pakai 3 tahun terakhir kalau mau nggak tersesat. Gitu ya Ustaz. 10 tahun lalu tersesat. Bayangkan Ustaz. 15 tahun yang lalu aku membuat satu metode Ustaz, object based formal specification. Ini Ustaz kalau searching di zaman dulu cuman aku, Prof Saiki di TIT yang melakukan itu. Jadi Ustaz dari problem statement itu aku bisa ekstrak supaya bisa jadi mana yang objek, mana yang kelas, mana yang atribut, sama mana yang metode. Top Ustaz. Di zaman itu citasi banyak. Itu Ustaz ya. Jadi dengan kalau melihat Exidexku di Google Ustaz itu bisa sampai 9. Karena banyak dari situ. Tapi Ustaz sekarang nggak akan mungkin lagi cara itu benar Ustaz. Artinya nggak mungkin, itu bukan cara yang paling baik karena sekarang requirement itu Ustaz nggak pakai statement lagi, requirementnya pakai model driven, digambar Ustaz. Use case terusin sama activity diagram, terusin sama sequence diagram, nggak ada satupun yang pakai sentence. Makanya 15 tahun lalu punya aku paling keren Ustaz, sekarang tidak paling keren. Itu Ustaz ya. Karena itu riset itu Ustaz, kita mencari suatu kebenaran, tapi kebenaran itu relatif terhadap tempat dan waktu. Gitu loh Ustaz. Einstein dulu ngomong bahwa kecepatan yang paling cepat, materi yang paling cepat itu adalah cahaya. Tapi kemudian Ustaz, partikel yang baru, partikel X misalkan, dia mungkin bisa lebih cepat daripada cahaya. Ini Ustaz. Jadi 10 tahun lalu mungkin benar, sekarang juga belum tentu benar. Makanya Bapak Ustaz nyari paper itu kalau untuk validasi masalah penelitian, untuk mereferensi masalah penelitian, melandasi masalah penelitian 3 tahun terakhir. Total Bapak misalkan 5 tahun terakhir. Sebab ingat, dengan riset ini mungkin nggak cepat gitu Bapak Ustaz ya. Ini wajah-wajahnya mungkin nggak akan 2 tahun selesai PhD gitu ya. Mungkin 3-5 tahun gitu ya. Nah kalau kita nggak baru Ustaz, kita ngambilnya tahun 2015 saya baru masuk Pak, saya ngambil 2010 masih ini. Tapi nanti dengan ujian 2020 Ustaz, misalkan gitu ya, 2010 itu tua banget. Itu kira-kira. Oke maju lagi. Nah orang Indonesia hobinya kayak gini tadi Ustaz, nggak pakai kontribusi. Contoh Ustaz, algoritma genetika untuk penentuan jadwal mata kuliah dari Sabtu sampai Merauke itu Ustaz. Cuma diganti aja titik 2 studi kasus. Padahal setelah studi kasus juga salah Ustaz.
Wong penelitiannya eksperimen, kok judulnya studi kasus. Itu berarti kalau ngirim paper ke jurnal rejected by title tadi. Kok studi kasus, padahal ini eksperimen, reject boy. Nih, lihat. Banyak peneliti di Indonesia terjebak penelitian tanpa kontribusi dan hanya mengganti objek tempat, akhirnya kesulitan ketika harus publikasi ke jurnal internasional. Gitu ya. Ini sampai sahabat-sahabat saya di Jakarta, setelah udah mau guru besar, masih tanya ke saya, Rom, dirimu reviewer di mana? Oh tak sebutkan, saya di sini Pak, di sini. Yang Q1 di sini, yang Q2 di sini, ada yang Q3 yang bilang gitu. Ya udah, aku nitip ya, nanti paperku siapa? Jangan kirim aja, nanti tak rejectnya. Wes kelihatan bahwa dia akan nulis kayak gini nih Mas. Oke, nah kontribusi itu kayak gini Mas. Ini boundary of word knowledge, jadi pengetahuan yang ini satu topik ya Mas, atau satu bidang ya. Ini satu bidang nih Mas. Ini di sini. Kenapa kok bidang ilmu itu bentuknya benjol-benjol kayak gini Mas? Nih benjol-benjol kayak gini. Karena orang itu berusaha membuat menarik kontribusi. Contoh Mas. Ini makanya kalau di sini contribution to knowledge. Contoh, riset itu tentang logiofasi. Nih ya maksudnya. Ini logiofasi. Kok bisa benjol-benjol kayak gini? Soalnya dulu ada Sugino yang narik ke kanan. Tadinya ini kecil aja, masalah bundar kecil. Terus dia narik ke atas. Ada lagi Sukamoto dia narik ke bawah nih, masalah. Ada lagi Mamdani dia narik ke sini. Oh. Makanya nanti masalah. Kalau kita ini kok masih lengkap tak tarik ke sini, ini masih lengkap tak tarik ke sini. Jadi gede, makanya disebut contribution to knowledge itu tadi. Ini knowledge, saya punya kontribusi di dalamnya, gitu maksudnya. Yang membuat bidang ilmu ini lebih gede. Nah terus kita gimana? Apakah saya harus jadi seperti Sugino? Nah, dengan melihat Mamdani tak revisi sidik di bagian mananya, gitu maksudnya. Tak turunkan dari beberapa teori, maksudnya. Sampai ternyata kalau saya kasih koefisien sekian jadi bagus, cukup bagus lah. Ternyata improve lebih dari cukup, gitu ya misalnya. Atau saya riset saya di supervector mesin, supervector mesin punya masalah nih di pemilihan parameter. Oh ada yang pakai GA, ada yang pakai particle swap optimization, ada yang pakai M-colonilo. Mereka berusaha narik kayak ini masalah. Makanya masalah ini bedanya ya. Level S1, level D3, D4, S1, S2, S3. Level kontribusi kalau D4, D3 itu penguasaan kemampuan teknis, itu aja cukup Bapak. Jadi kita lihat bisa coding, garap sendiri, lulus D3 sama D4. Tapi kalau S1 Bapak, pengujian teori. Ini tak adaptasi Bapak dari Permendikbud 49 tahun 2014 menyebut istilahnya kayak gitu Bapak. Pengujian, pengembangan, penemuan gitu istilahnya. Jadi S1 itu pengujian teori boleh. Jadi kayak tadi, saya bangun sistem Pak, tak masukin neural network. Oke, cakep, udah pengujian. Tapi kalau S2 nggak mungkin lagi kayak gitu, neural network Pak punya masalah, gitu ya. Terus kemudian tak oprek-oprek, nah pengembangan teori. Jadi kalau D4, D3 itu implementasi dan pengembangan, di S1 masih dituntut, kalau S2 nggak dituntut. Tapi incremental dan terus-menerus. Makanya Bapak Islam kalau lihat paper ya, paper jurnal yang bagus, jurnal komputer, jurnal software engineering, tapi orang nggak pernah lihat kode, gitu. Line of code nggak pernah muncul di situ, kode nggak pernah dicantumin di sana. Gitu, screenshot, nek jurnal ono screenshotnya Bill Gates itu, paper jurnal ono screenshotnya pasti aneh gitu. Soalnya Bapak tampilan itu nggak penting Bapak. Membuat software itu anak SMK aja bisa, apalagi S2 S3. Makanya nek iso gawe kode, nek iso gawe software nggak usah dipegang-pegang, mau anak SMK aja bisa, asumsinya. Makanya anak S1 itu pasti bisa buat kode, S2 apalagi S3 pemenang. Meskipun kenyataannya nggak kayak gitu Bapak. Tapi asumsi itu Bapak. Makanya ketika jenengan itu riset, nggak perlu UML diagramnya dicemplungin, enggak Bapak, bukan kayak gitu riset itu. Gitu. S3 substantial invention, S1 ngejar domestic conference masih bisa, S2 international conference masih kadang ikhlas itu, Islam FBA pernah oke gitu ya. S3 international journal yang gitu. Nah lihat Bapak Islam, kalau kita mau jujur, S1 kita itu nggak di sini Bapak Islam, tapi di sini ya Bapak Islam.
Judul-judulnya kan kayak gini. Pengembangan sistem informasi rumah sakit untuk rumah sakit sembuh. Menurut iya toh tahu apa-apa nih belas. Itu sebenarnya kita Eskom abal-abal ya Mas. Saat jenis Eskom kita itu agak abal-abal. Eskomnya kok D3 ya jadi gitu ya Mas. Eskom harusnya menguji teori ya Mas. Nih, menguji teori. Nih. Yang S3 lebih dalam lagi. Improve. Nih, kira-kira bentuknya kayak gitu. Kalau S2 dengan cukup satu improve kan nggak apa-apa. Karena kalau ada syarat misalkan jurnal atau conference itu satu improvement jadi satu jurnal. Tapi kalau S3 dengan satu improvement paling cuma satu jurnal gitu. Jadi satu metode improvement itu kan publikasinya di satu jurnal. Dan itu jadi satu research question nanti. Makanya kalau dengan research questionnya ada 4, itu harusnya ada 4 jurnal yang dengan publish dari research question penelitian. Oke, nah coba kita lihat sekarang. Penerapan algoritma genetik untuk penjadwalan mata kuliah tenor gitu misalnya. No contribution to knowledge. Harusnya seperti yang dilakukan oleh Yang tahun 2011 masuk di IEEE transaction transaction di mana ya misalnya. Penerapan algoritma genetika berbasis guided local search strategies untuk penjadwalan mata kuliah. Penjadwalan mata kuliahnya itu nggak penting, improve-nya yang penting. Ya. Jadi kalau ini pasti ditolak, ini bisa masuk ke transaction IEEE yang Q1 atau Q2. Penerapan algoritma seperti 5 penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Studi kasus TPK YZ tenor nggak dapat no contribution to knowledge. Tapi penerapan algoritma seperti 5 untuk dengan penghitungan entropi berbasis metode ABC. Loh, lihat. Untuk penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Penentuan kelulusan mahasiswa tepat waktu itu bukan urusan kita, urusan rektor. Gitu, ya, kita itu cuma ngomong ke Pak Rektornya, Pak, aku pengen datanya nanti bisa tak bantu ini membuat early warning system supaya tahu mana mahasiswa yang tepat waktu, mana yang enggak. Itu nanti masuk iman, Pak. Gitu ya, Pak. Kalau rektornya nanti nggak mau, yuk kita cari orang yang mau mendukung data kita. Segitu aja, Pak. Nanti. Ini ya, Mas Plan ya. Kita lihat lagi. Mana kira-kira? Penerapan terhadap untuk prediksi harga saham. Kontribusinya ada nggak? Enggak. Penerapan terhadap untuk prediksi harga saham pada perusahaan ABC. Enggak. Mas Plan. Pemilihan arsitektur jaringan pada neural network secara otomatis dengan menggunakan algoritma smooth. Nah, mulai ada kelihatan. Modifikasi penghitungan gain dan entropi untuk peningkatan akurasi pada algoritma seperti 5. Nah, mulai kelihatan. Lihat terus. Penerapan framework TOGAF untuk pengembangan enterprise arsitektur pada organisasi ABC. Gimana? No contribution to knowledge. Mohon maaf ya bagi yang risetnya di IAS. Lihat. Apa yang tak sarankan ke mahasiswaku, temukan nih TOGAF itu punya masalah apa. Sampai dia kemudian nyari, Pak, saya nemu Pak di paper ternyata disebut TOGAF itu Pak kalau untuk skala besar pas, tapi kalau untuk menengah nggak bisa Pak, kayak pakai nuklir terus semua. Itu udah jelas. Nah, itulah namanya masalah penelitian. Nanti apa yang dilakukan? Penerapan framework TOGAF yang dimodifikasi. Loh, lihat loh. Untuk pengembangan enterprise arsitektur pada perusahaan skala menengah dan kecil dan bukan ini tak terapkan di sini, ini tak terapkan enggak. Kalau kayak gini nanti lihat aja, tesisnya pasti copy paste, terus tak jamin, gitu ya. Pasti bahas TOGAF-nya dari mana. Ini kayak research knowledge management tuh harus kan selalu semua literaturnya dari situ, kayak copy paste nggak kreatif. Penerapan COVID untuk tata kelola organisasi ABC. Nanti lihat, ini dilakukan orang Indonesia, tapi begitu kita baca paper jurnal internasional, pasti bunyinya integrasi COVID dan TOGAF loh. Penerapan CMMI pada organisasi yang sudah menerapkan ISO loh, bunyinya kayak gitu loh. Karena ada gap yang harus kita urus. Tapi kayak gini toh, nggak ada gap loh. Habis itu penerapan COVID tata kelola organisasi ABC T2. Studi kasus TK Gema apa TK nganggo COVID ya. Aja
orang Indonesia. Sampai lebih kan SD pakai toga, aku bilang ya ampun Pak, serasa nganggo apa kan ngajar dengan baik Pak. Lihat, model difusi inovasi dan model penerimaan teknologi terintegrasi untuk pengukuran penerimaan pengguna terhadap sistem rumah sakit. Tak campur, mulai ada. Tapi kalau aku hanya teknologi serta model, penerapan teknologi serta model untuk pengukuran penerimaan pengguna terhadap sistem, cuma terapi. Cara paling gampang itu kalau judul kita penerapan user teknologi serta model pada suatu sistem, itu caranya gampang kan itu sudah dilakukan orang yang menciptakan TAM itu, ngapain lo lakuin sekarang kan gitu nih ya, jawabnya sakit hati itu. Penerapan decision tree untuk penentuan mahasiswa lulus tepat waktu, itu kan sudah dilakukan di tahun 80. Lu ngapain lagi sekarang gitu. Ya saya cuma menerapkan aja Pak. Gitu kan biasanya. Nih Pak. Ada tulisannya si Mike bagus Pak. Dia mengilustrasikan PhD itu kayak gimana tuh? Jadi kita itu setelah waktu SD, SMP itu kita belajar semua Pak. Dia belajar semua. Nanti setelah masuk SMP, SMA kita masih belajar semua. Ya Pak. Jadi ilmu kita itu gede dan luas. Terus kemudian mulai S1 kita sudah mulai spesialisasi, sedikit naik ini lihat ya. Jadi sekali lagi kalau ditanya masa kita paling cerdas itu kapan? SMA. Masa paling top karena kita menguasai semua. Bayangkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika aja 10 kita dulu ya. Fisika 98 top tuh kimia, keren. Tapi sekarang dengan S2 kalau ngajari anak matematika maksud gue ragu nih matematika SMA kelas 1 itu ngeri loh datang langsung time series prediction ya loh, suruh ngukur regresi loh dia kurikulum 2013 top. Jadi begitu kuliah mulai spesialisasi naik, S2 mulai naik. Nah S3 S3 tahun kedua ini mulai kayak gini, dusel-dusel ini ke temboknya ini tembok ilmu ya dusel-dusel pengen menciptakan kontribusi tuh nulis tadi, aduh kok nembusnya angel coba sana sini eksperimen, aduh enggak dapat lagi, tak ubah sini enggak gitu maksudnya. Sampai di detik-detik terakhir waduh saya ternyata berhasil menemukan sesuatu nih, kecil, improve-nya cuma 2%. Tapi handal, dia bisa di semua data tak coba, dia naik semua. Lihat tentu. Nah ya, inilah PhD. Jadi kita improve sidik. Nih, ini PhD. Makanya kalau dilihat dari gedenya, gede banget. Tapi kalau dilihat nanti dari jauh, saupil kayak gitu. Itu. Makanya nek wis nanti PhD kan nggak usah terlalu sombong, soalnya PhD kita misalkan PhD ku misalkan di software engineering, machine learning itu nggak akan bisa aku analisis politik enggak, gitu ya. Kalau di kita setelah mau analisis macam-macam dengan gelar PhD-nya, gitu ya. Padahal PhD-nya pendidikan, dia bisa masuk ke dunia IT, bisa masuk ke politik, wah keren banget orang ini PhD. Padahal PhD-nya pendidikan, urusi misalkan pendidikan sastra Jawa misalnya gitu satu banget. Jadi penelitian yang berkualitas itu sistematis, terencana, divalidasi hasilnya, empiris, punya kebaruan, ada kontribusi ke pengetahuan, bisa digeneralisasi untuk objek yang lain, bisa diulang. Kita melakukan publikasi itu supaya peneliti lain bisa ngulang, bukan kita nanti kalau saya publikasi repot nih dicontek, memang supaya bisa dicontek. Kalau orang nyontek nanti dia sitasi kita, gitu sebenarnya. Bisa direplikasi, mendapatkan sitasi yang tinggi. Ada masalah sampai di sini? Siapa waktu ya? Nah lihat
Berikutnya, oke, aku tahu nih, sekarang aku ngerti. Jadi riset itu harus ada contribution to knowledge. Sekarang, ini saya tahun kedua S3 galau, nggak mudeng gitu ya, maksudnya sana kesini dimarahi sama Pak Har gitu ya. Ini salah, mau salah gitu ya, maksudnya ya harus aku tuh gitu ya, maksudnya. Akhirnya kita buat video di YouTube, berbengi ngelus-ngelus buku paper. Emang pena gitu kan, ya pena gitu kan. TKI gokil ya. Jadi tahapannya, aku harus kayak gimana? Lihat teman-teman. Kalau tahap penelitian secara umum kayak gini, teman. Identifikasi masalah, rumuskan hipotesis, uji, tarik kesimpulan. Tok. Sekarang setelah ini nanti masalah jadi bab 1, hipotesis jadi bab 2 gitu maksudnya. Pengujiannya bab 3, bab 4 gitu ya. Rencananya saya buat di bab 3, hasilnya saya taruh di bab 4, tarik kesimpulan bab 5. Ini wajarnya maksudnya. Tapi begitu kita ngomong kayak gini, mahasiswa bingung. Masalah itu apa Pak? Jadi rata-rata mahasiswa itu kesalahannya setelah Pak saya datang untuk mencari judul. Wah repot, judul nggak usah ditambah sekarang, nanti nek maju ya. Nah gitu. Jadi dengan datang setelah ke pembimbing itu sebenarnya untuk mencari masalah. Kue boleh masalah, parang apa celurit gitu ya, bukan ya maksudnya. Nah, sekarang mau kita lihat, tak adaptasi dari tulisannya Bohman, terus kemudian tak jelaskan lebih detail di tulisanku. Legendaris indeksnya tinggi nih maksudnya. Tahapan memulai penelitian untuk mahasiswa galau, gitu ya maksudnya. Pertama, tentukan bidang. Nih maksudnya, ini yang paling rumit. Dan orang Indonesia nggak pernah bisa menentukan bidangmu ini apa. Soalnya apa Bapak Ustaz? Ketika kita ngambil S3, sekarang kita sebetulnya dosen Bapak Ustaz. Kita dosen itu mau ajar apapun. Palu gada, isu programan awan database gitu Bapak Ustaz ya. Sorenya data truk gitu Bapak Ustaz ya. Besoknya GIS Bapak Ustaz gitu ya. Terus kemudian teknik kompilasi nggak ada yang ngajar wis aku gitu ya Bapak Ustaz ya. PTI rebutan, pengantar teknologi informasi 4 SKS rebutan, butal-butalan, nanti ditulis status Facebook gitu ya, dia merebut lahanku coba dengan fokus loh, setelah ngajar sih orang lain nggak mau ngajar, wah taruh pasar yang yakin loh, contoh Bapak Ustaz aku ngajar kayak mesin learning, terus kemudian bahasa formal otomata bukan? Teori komputasi itu serah orang saya ngajar loh, nggak ada yang mengendus masuk ke bidang kita, pengen tasadur gue kan gitu ya. Jadi kalau nanti Pak ini pengen ngajar, oh ya udah kalau pengen mahasiswa mau goblok apa nih, dia ngajar gitu loh, sebenarnya sakti loh. Bahkan kalau saya datang 2004, teknik kompilasi itu di Jakarta, yang ngajar, yang mau ngajar cuma 2 orang. Jadi dia muter di seluruh kampus di Jakarta, hanya untuk ngajar teknik kompilasi dong. Orang sih belum ngajar, wanger loh. Gitu. Karena apa Bapak dasar matematiknya harus kuat. Bahasa formal otomata, teknik kompilasi itu kan Bapak dengan senang dengan teori komputasi. Ketika melihat film imitation game-nya Alan Turing itu senang banget gitu Bapak. Tapi kalau senangnya lihat film Cinderella beda urusannya gitu ya Bapak. Jadi nah itu yang masalah besarnya Bapak kita sebagian dulu tak tanya ini mahasiswa boleh kenapa kok masuk komputer, saya soalnya nggak suka matematika Pak, dia terus kan kembali nggak senang matematika makanya masuk komputer dan masuk komputer ngisi bling tuh di sana ada teknik kompilasi, ada bahasa formal otomata, teori komputasi, matematika diskrit jadi ya Ustaz, karena kita nggak berhasil menemukan bidang, tenang. Ising beling ngerti apa ya? Isingnya beling kan pedes Ustaz. Jadi yang pertama tentukan bidangmu dulu. Di luar negeri bidang ini jadi lab. Jadi ada kita ke Jepang misalkan atau kita ke Amerika atau Kanada masuk lab software engineering, masuk lab image processing, masuk lab information retrieval. Nah itulah bidang-bidang.
tentukan dulu bidangmu mau apa. Setelah itu baru menentukan topik. Di dalam bidang-bidang itu Bapak Sekalian, nanti ada topik-topik yang bisa ngetren, bisa enggak. Ya. Tentukan masalah setelah itu. Setelah ketemu masalah Bapak Sekalian, lihat orang-orang sudah menyelesaikan dengan cara apa. Rampungkan metode-metode yang ada untuk memecahkan masalah ini tadi. Terus sekarang, karena saya sudah belajar banyak metode untuk memecahkan masalah itu, sekarang saya amati, tiru, modifikasi. Saya ambil satu yang kira-kira ini kayaknya paling bagus dilihat dari beberapa paper, dia selalu nunjuk ke sini. Tak bawa, Bapak, tak ubah sampai saya berhasil improve sidik ya apa-apa, Bapak. Jadi saya tentukan metode yang saya usulkan, saya evaluasi, baru udah selesai, lulus, wassalam. Nah, repotin anak ada istri lagi, lulus. Itu sebenarnya nggak ada yang rumit ya. Saya cari masalah, saya cari metode yang ada untuk memecahkan masalah ini. Ya, ini nanti jadi related research atau sering disebut dengan state of the art methods, metode-metode state of the art. Nih, makanya jangan bingung kalau ditanya state of the art-nya kayak gimana atau itu artinya Ustaz, tolong jelasin alurnya, orang pecahin ini dengan cara apa aja gitu Ustaz. Saya tentukan metodeku, tak evaluasi, nggak usah nunggu, nggak usah langsung garap disertasi, nggak apa-apa Ustaz, buat tulis paper. Jadi improvement pertama jadi paper, improvement kedua jadi paper, improvement ketiga jadikan paper. Nanti bawa kumpulkan semua paper itu Ustaz. Bab 1 pendahuluan, bab 2 literatur review, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 itu papermu yang pertama tadi bawa cemplungin ke bab 4. Papermu yang kedua bawa cemplungin ke bab 5. Kalau punya 4 kontribusi berarti punya 4 paper itu jadi bab 4, 5, 6, 7, 8 tarik kesimpulan. Itu sebenarnya. Jadi nggak akan rumit ketika kita jadi paling nyaman itu dissertation by publication. Aku ngejarnya publikasi, tak cemplungin nanti gitu. Kita lihat penentuan bidang penelitian. Ingat kembali seluruh mata kuliah ini bidang penelitian apaan ya Pak? Ingat kembali seluruh mata kuliah yang kita terima. Kalau di bidang komputer Bapak, ono software engineering, ono data mining, ini Bapak ya. Nanti bidang elektro mungkin lain lagi. Nanti Pak Har yang jagoan di sana. Tentukan berdasarkan passion, benrak mandek Bapak. Gitu ya. Ingat-ingat kadang kita salah Bapak. Riset saya akan membangun sebuah software Pak, makanya bidang saya software engineering, teror bukan. Software engineering itu nanti ujungnya bukan membangun software, tapi ngurusi metodologi untuk membangun software. Makanya software engineering itu Bapak sekalian riset topiknya nanti autonomous computing, software testing, kayak gitu Bapak. Bukan membuat softwarenya sendiri. Kalau membuat softwarenya sendiri itu urusan semua orang komputer gitu ya. Contoh, saya ngambil bidang software engineering. Terus Bapak sekalian, apa yang saya lakukan? Saya searching Google Scholar, ACM, semuanya yang dilakukan di sini kayak saya sharing Bapak sekalian. Research trends pakai OR nanti, challenge topik on nama bidang. Bidangku misalkan software engineering, berarti di sini software engineering. Nanti dengan ketemu paper survei yang banyak. Paper surveinya banyak, kamu kumpulin semua di bidang. Itu ya Bapak sekalian ya. Terus Bapak sekalian dari sini saya mulai ketemu, oh ternyata Pak topik-topik yang lagi ngetrend di bidang software engineering itu dari menurut A ada autonomy computing, software defect prediction, software process improvement, service oriented architecture, soft computing application in software engineering loh lihat Bapak sekalian. Terus dari paper-paper itu saya cenderungnya Pak kayaknya karena saya punya bekal machine learning, saya pakai defect prediction ini kayak menarik. Oh, dari sini Bapak sekalian tak tentukan topik berarti sudah ketemu, baru kita masuk ke masalah penelitian. Ya, nanti kalau jenengan pengen lihat survei paper yang ada di dunia ini Bapak sekalian, nanti bisa ke sini nih Bapak sekalian. Ini tak kumpulin di sini. Jadi seluruh survei paper yang ada di dunia komputer ya Bapak sekalian, dari 2011 sampai 2015 tak update terus. Tak pakai mahasiswa untuk mereka bisa belajar. Jadi mereka ngerti tren yang sedang ada di bidang komputer itu apa aja. Nanti dari sini. Terus saya temukan masalah penelitian. Dari mana? Saya kembali lagi, jangan paper teknik. Jadi paper itu ada dua ya, paper teknikal sama paper survei. Paper survei itu yang membahas
satu topik, nanti ribuan paper dia kumpulin, dianalisis gitu ya. Nanti kalau di era sekarang bahwa sekalian ada satu orang yang membawa metode systematic literature review yang tadinya dipakai oleh orang-orang farmasi, kedokteran, bahwa ke bidang komputer, namanya Kitchenham. Jadi dia membuat model namanya systematic literature review, gimana cara nyusun literatur review yang bagus gitu ya. Nah nanti bahwa kalau nyusun disertasi bab 2-nya itu pakai systematic literature review itu menyenangkan gitu ya maksudnya. Nanti tak kasih contohnya Bapak. Jadi kejar dulu survei paper, pokoknya Bapak, kalau kita baru riset baru jangan langsung technical paper jemblik nanti Bapak, pusing. Soalnya isinya improvement gitu Bapak. Lah sing dasar-dasar aku ora ngerti ora sampai improvement gitu. Makanya tentukan dulu survei paper. Ini topiknya kayak gimana aja. Banyak baca buku Bapak. Jadi nggak akan ada risetku tentang algoritma genetika Pak. Supaya saya bisa ngerti algoritma genetika, saya baca paper. Tetot salah. Baca buku textbook Bapak. Ojo tinggu bantalan tuh buku textbook itu penting ya Bapak. Pilih satu yang bagus dengan baca. Gitu ya. Ini anak-anak muda kita sekarang sudah mulai meninggalkan buku textbook Bapak. Terus, dari puluhan ribuan ratusan paper yang didapat, lakukan scanning. Pilih paper jurnal yang terindex Scopus IASI supaya dengan selamat. Dibuangi dulu yang conference, dibuangi dulu aja. Jadi satu topik Pak, saya ketemu 6.000. Yang pertama jangan lakukan, buangi yang conference. Buangi yang bahasa Indonesia, buangi yang conference, yang nggak jelas-jelas itu gitu ya. Untuk sementara lupakan bahasa Indonesia dulu. Cuma saya bebas. Mungkin diajarinya lain, tapi setelah lupakan dulu bahasa Indonesia gitu ya. Wah, bahasa Inggris sampai nanti paper-paper itu kok kumpulkan di Mendeley atau gunakan aplikasi apapun lah. Kalau aku biasanya Mendeley Mendeley itu menyelamatkan dengan nanti misalkan Pak saya pengen tulis machine learning adalah kalau semua textbook, buku-buku, paper semua baca kumpulkan Mendeley dengan cukup searching dari Mendeley, nanti dia bisa searching langsung ke PDF-nya. Jadi langsung saya tulis, mesin learning adalah bla 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 dalam kurung siapa, gitu ya. Ini kebiasaan kita bahwa setelah tak lihat dari mahasiswa di Indonesia, bab 1 itu bahkan ada yang nggak pakai citation, wah itu top banget. Nggak pakai citasi itu artinya bahwa kue nulis dewi dengan pengetahuanmu sendiri. Padahal isinya di sana ada definisi, ada klaim, nah itu yang harusnya citation. Petakan masalah penelitian dengan paper itu, setelah lihat. Oh ternyata paper itu ada masalahnya tak ambil dulu, tak rangkuman dulu. Itu jadi kandidat masalah penelitian saya di topik itu, gitu ya masalahnya. Gunakan Mendeley, pilih 1 atau 2 masalah penelitian kita anggap menarik dan menantang, jadikan itu masalah penelitian kita. Gitu. Jadi jangan mencari masalah di sekeliling kita. Saya itu kan riset saya pengen contribution to people, makanya saya nyari masalahnya di pasar Beringharjo. Nyarinya di paper gitu. Lihat teman-teman. Ini yang risetku ya teman-teman. Risetku software defect prediction, prediksi cacat software teman-teman. Terus kemudian tak cari masalah-masalah penelitian. Ternyata masalahnya itu teman-teman. Cuman ngurusi datasetnya aja. Dataset pada prediksi cacat software berdimensi tinggi, punya atribut yang sifatnya noisy, kelasnya nggak balance loh ya teman-teman. Jadi kalau ditanya prediksi cacat software, nanti akan memprediksi bla bla, enggak. Masalah penelitiannya kecil dalam. Siapa yang ngomong bahwa ini masalah? Oh, tak cari landasannya. Usahakan landasan ini loh. Setelah jurnal Scopus Index impact factor-nya tinggi untuk menyelamatkan kita. Masalah penelitian kita itu bahwa setelah akidah, akoid. Berarti ya setelahnya. Jadi kan kalau tahu ilmu usul fikih akoid itu hanya boleh dalilnya sahih dan mutawatir hadisnya begitu, sahih dan mutawatir. Jadi kayak Q1 jurnal IEEE transaction on software engineering misalkan itu kayak kitab sahih Bukhari Muslim gitu nggak pernah meriwayatkan hadis doif, hasan aja nggak ada sahih dan kebanyakan mutawatir. Oh lihat karena ini akoid, akidah, fondasi. Bayangkan saya sudah menciptakan solusi masalah penelitiannya ini, saya ciptakan solusi bla bla keren banget, keren. Terus kemudian ternyata landasan dari masalah ini dari conference paper
Indonesia, seminar nasional on bla 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 itu ya Bapak ya, jelas itu. Terus Bapak Sekalian udah nyiptakan macam-macam, Bapak Sekalian begitu masuk ke jurnal internasional, jenengan cukup ditulis masalah penelitiannya tidak dilandasi, sakit Bapak Sekalian. Terus tekan dindi, jadi udah 3 tahun kita memecahkan masalah yang kita pecahkan itu absurd ternyata, masalah penelitiannya nggak jelas, gitu ya. Nih ya Bapak Sekalian. Terus ramukan metode yang ada, ya. Pahami metode terkini untuk memecahkan masalah tadi. Ini yang kemudian disebut dengan state of the art methods itu, metode-metode yang ada. Terus Bapak Sekalian, ini clear lah state of the art method. Contoh Bapak Sekalian, risetku. Software defect prediction. Saya pengen membuat framework. Tak pelajari, baca ribuan paper Bapak Sekalian. Patokan ya Bapak Sekalian. S1 itu baca 20 sampai 70 paper. S2 itu 70 sampai 250 paper. S3 itu kan 200 sampai 700 paper. Kira-kira seperti itu. Ini bayangan aja ya. Jadi kalau dengan Pak saya itu makin banyak baca paper, makin pusing. Itu berarti belum masuk makopnya. Jadi Mas Bapak S2, Pak saya itu banyak baca paper pusing. Lah paper saya baca berapa? 30. Belum masuk makopnya yang 70. Makanya pusing. Baca lagi deh. Makin pusing Pak terus gitu gitu ya. Sampai 70 paper. Piye? Enggak pusing lagi Pak. Gitu ya. Apa? Ya karena aku udah apa. Jadi nanti kalau sudah masuk ke paper 70 di topik yang sama, Bapak akan nyaman. Nyaman dan mulai terbiasa ketemu dengan tokoh-tokohnya. Oh, ternyata ada Postgoftar, ada Menzies, oh ini tokoh-tokohnya. Bisa terbiasa paham, bisa terbiasa juga nggak paham nanti maksudnya. Ya, nggak paham itu bisa. Kita kumpulkan gitu. Oh ternyata ada Menzies yang mengawali kekisruhan ini gitu ya. Terus kemudian diteruskan Lesman, diteruskan Tomaso. Lihat maksudnya. Nah terus dari sana si Menzies ini kayak gimana tau? Loh ini yang idenya dia. Bukan dari papernya ada image tak copy enggak, tapi tak kompilasi dari idenya itu tak gambarin sendiri maksudnya. Nih, tak gambarin sendiri. Terus kemudian kalau Lesman kayak gimana, tak gambarin sendiri alurnya dia. Kalau Song kayak gimana, tak gambarin sendiri. Nanti Bapak Sekalian tak usulkan. Saya beda dengan yang lain tadi, bedanya yang warna kuning. Loh gitu loh. Gitu. Position riset kita harus jelas. Apa bedanya kita dengan orang lain. Dan begitu nanti kita eksperimen, kita harus membuat komparasi bahwa punya aku itu keren dibandingkan dengan gembel-gembel yang lain ini. Nah, kiat Bapak supaya jenengan bisa tembus level jurnal yang bagus Bapak. Jadikan jurnal-jurnal yang tinggi Q1 itu sebagai rujukan utama. Yang lainnya buat dilese, musik dole gitu ya. Yang atas dulu itu buat jadikan rujukan Bapak. Tapi begitu jenengan publikasi, jangan kirimkan ke jurnal yang paling atas itu. Itu caranya, ya. Jadi ada Q1, jadi jurnal itu kalau Scopus Index Q1 sampai Q4. Gitu ya. Kowe mbok rujuk Q1 kabeh, aja satu pun rujuk Q4. Q1 kabeh. Tapi pada saat publikasi Bapak, aja mbok langsung Q1 karena kita ngejar syarat PhD 2 jurnal misalkan Bapak. Kowe mbok lemparkan ke Q4 wae. Nanti Pak bledeg gitu Bapak. Tapi kalau nek jenengan referensinya Q1, Q4 kabeh Bapak. Mbok lebokke nang Q1 wis ra entuk Q4 walaupun Q4 ditolak. Makanya atas terus, nanti begitu publikasi mulai dari bawah. Bledeg, alhamdulillah 1. Bledeg lagi, alhamdulillah. Nanti sisa-sisanya itu kalau masukin ke yang atas nggak apa-apa, kan nggak ada beban lagi. Mau masukin ke 2, mau masukin ke 1 nggak apa-apa. Tapi di awal-awal jangan di atas, gitu. Ini ya masalahnya. Ini mahasiswa aku misalkan riset tentang deteksi kulit, ini ya. Jiang ngomong kayak gini, Wigton ngomong kayak gini, ini mahasiswa aku nih. Dia ngambil masalah SPM sulit mendeteksi informasi fitur tekstur pada warna kulit dan kondisi pencahayaan. Nih ya. Di sisi lain, algoritma LDA sulit mengekstrak pada kernel yang berbeda. Nanti dia gabungin dulu. Nih. Ada lagi yang buat kayak gini nih, information retrieval ya maksudnya. Udah ada model yang sebelumnya kayak gini, ada lagi yang model kayak gini, ada lagi yang model kayak gini. Nah, yang diusulkan nanti kayak gimana gitu. Jadi setelah kita ngerti apa yang ada di dunia ini, state of the art methods yang ngerti,
masuk ke penentuan model yang diusulkan. Loh, gitu Ustaz. Ini yang kemudian disebut RQ, research question. Caraku untuk improve kira-kira kayak gimana? Kira-kira aja Ustaz. Kira-kira. Dan kita bisa nanti tarik mundur. Nanti ya Ustaz ya. Kira-kira kayak gini. Tahu dicoba, kok nggak berhasil ya? Tahu prokoprok di sana, tahu prokoprok di sana, tahu prokoprok di sana. Loh, kok malah berhasilnya ini? Tarik RQ-nya diubah. Gitu Ustaz. Itu cara paling canggih itu. Jadi Ustaz, saya dapat riset grant Ustaz 2012 sampai 2014 Ustaz di UTM. Itu sampai profesornya juga bingung. Kok bisa dalam 2 tahun menghasilkan 6 paper jurnal? Piye cara riset gitu Ustaz. Soalnya Ustaz tak pahami generalnya, aku langsung eksperimen Ustaz. Terus tak oper-oper ngono, tak campur-campur sing aku juga kadang-kadang. Tak campur-campur di sana, loh kok improve? Baru tak cari landasannya Ustaz. Oh ternyata ada, tak tulis jadi paper. Baik. Itu Ustaz, welcome to the jungle. Riset itu gampang, publikasi itu gampang. Cuma nek jenengan ra iso riset pasti ra iso publikasi. Gitu loh Ustaz. Ya toh? Jadi nanti tak pecah-pecah loh Ustaz. Oh ternyata cara ngimprove-ku ada 3 tadi. Ada 3 ini cara ngimprove-ku. Tak jadikan paper yang cara pertama, tak jadikan paper yang cara kedua gitu Ustaz. Ini contohnya. Nanti saya evaluasi Ustaz metode yang tak usulkan dengan menggunakan cara-cara yang disepakati para ulama, gitu ya Ustaz. Bukan kita ngawur sendiri. Pokoknya Pak nanti caraku itu asal bisa jalan bagus, ora iso Ustaz. Jenengan harus baca paper gimana para ulama di bidangmu mengevaluasi metode gitu Ustaz. Nanti diamati itu modifikasi dari paper itu. Ini sebenarnya kayak gitu. Misalkan kalau data mining, oh ada pengukuran error, ada ini, ada dan seterusnya. Gitu Ustaz. Jadi nggak bisa kita, saya data mining Pak, terus kemudian tak kasih kuesioner, gembel gitu kan iso. Ujinya pakai komputer, nih Ustaz. Terus tulis, publikasikan hasil. Ini tadi Ustaz. Pertama, lakukan pendataan jurnal-jurnal yang ada di bidang kita. Urutkan berdasarkan ranking. Pilih target jurnal untuk tempat publikasi penelitian kita. Publikasikan ke jurnal yang sesuai dengan kualitas kontribusi kita. Lihat Ustaz, tahu rutin dari atas. Oh paling tinggi itu IEEE Transaction on Software Engineering di bidangku Ustaz. Nih, Information Science nih Ustaz ya. Information Software Teknologi ini yang Q1 ya Ustaz. Apakah aku langsung ke sini? Belum tak iso. Referensiku utamanya dari 5 ini Ustaz. Publikasinya tarik paling bawah ini Ustaz. Nih. Begitu beledek Ustaz. 3 bulan langsung dapat 1. Itu yang paling bawah nih. Tak naikin lagi sampai aku berhasil nembus yang Q1 ini. Begitu saya konsisten bahwa topiknya sama dalam 2 tahun dengan riset, langsung akan jadikan reviewer di Q1 Journal. Ini aku sekarang di Information Software Technology reviewer, di IET reviewer, Jurnal Software reviewer gitu. Jadi asal kita fokus, tapi nek dengan nggak fokus gitu ya, itu sulit jadi reviewer. Jadi riset saya pertama publikasi image processing, yang kedua information retrieval, yang ketiga software engineering. Ini sebenarnya betul ini mau kan gitu sulit terdeteksi. Nah lihat Ustaz, riset problem saya tadi yang 1, 2, 3 ada riset problem yang tak kejar. Riset questionnya 1 sampai 5. Nanti ujungnya Ustaz, begitu dapat ini saya publikasi, dapat ini saya publikasi, dapat ini saya publikasi gitu Ustaz. Nyenengin nanti dengan melihatnya aja nyenengin gitu Ustaz. Wah publikasinya banyak gitu. Dan kalau publikasinya banyak Ustaz, reviewer itu nggak akan komplain aja gitu. Cek, ada dulu ya Ustaz ya, bentar. Gitu ya. Jadi mungkin nggak kayak gini, jangan nanti improve sedikit. Pada saat eksperimen mungkin jangan ubah, nggak apa-apa, nanti diubah di depannya. Nggak ada yang tahu, pembimbingmu itu juga nggak ngerti bahwa riset questionmu berubah. Enggak. Aku tahu banget ya berkali-kali juga nggak ngerti. Itu Ustaz, nggak ngerti. Oh Pak Har misalkan, kurang ngerti juga nantinya bahwa ubah-ubah. Soalnya ngerti nih, gue publikasi selamat, terus ya Pak ya. Wong Pak Har ngurus ini wong oke. Orang mau kue tok, ada banget. Emang gue cowok apa kan ngurusin wong kue tok? Gitu ya Ustaz ya. Ternyata belum
still only points. Tadi udah selesai. Lihat slide berikutnya, literatur review saudara. Ini yang sering kita lewatkan nih saudara. Jadi kenapa kok kita literatur review? Intinya mengetahui perkembangan ilmu pada bidang yang kita pilih, mengetahui state of the art methods, gitu saudara. Jenis literatur, ya. Jadi kan boleh ambil paper dari jurnal, paper dari book chapter, paper dari conference, tesis, disertasi, laporan dari organisasi yang terpercaya, buku textbook. Dari semua jurnal ini, Bapak Sekalian, jenengan pengen selamat, nggak pusing, Bapak Sekalian. Cari dari yang paling atas, nggak pusing, Bapak Sekalian. Besok tak jamin. Jenengan selama ini pusing karena apa, Bapak Sekalian? Ambil dari conference yang nggak ada asal-usulnya itu, Bapak Sekalian. Dari India kan web banget, Bapak Sekalian. Tak jelas. Sing paper terus kemudian ditulis profesor, doktor, gitu nggak jelas itu, Bapak Sekalian. Isinya cuma 3 hit and run, gitu. Jadi ada anekdot, Bapak Sekalian, gini. 90% paper yang ada di dunia ini buruk dan busuk, bayangin. Cuma tersisa 10% yang terindeks di Scopus sama ISI itu, gitu. Jadi dengan pengen selamat dan nggak pusing, Bapak Sekalian, cari dulu paper-paper dari jurnal yang terindeks oleh Scopus. Ngeceknya bisa dari Simaku JR ya. Jadi nanti dengan masuk ke Simaku JR, Pak aku nemu jurnal, buat tulis nama jurnalnya, Journal of System and Software. Kok klik di sini lihat SCR-nya, oh ada, bagus nih berarti Q2, Q1 dan seterusnya, bisa tak percaya. Tapi nek nggak ada di sini, lupakan dulu. Bukan dibuang Bapak Sekalian, tapi masukkan ke daftar cinta kita ya, tapi yang paling bawah. Gitu. Urutannya yang paling bawah. Terus Bapak Sekalian, nah organisasi yang mengindeks jurnal itu ada 3 Bapak Sekalian, levelingnya. Sering orang menyebut Bapak kasta Brahmana, Ksatria sama Sudra. Gitu ya. Kasta Brahmana itu Bapak yang terindeks oleh Scopus. Jadi pengindeks jurnal yang paling canggih itu Bapak paling bukan paling canggih sebenarnya, paling disegani. Karena dia hanya memilih 10.000 jurnal yang ada di dunia ini. ISI. Ini Bapak. Yang kedua Bapak level standar. Biasanya untuk syarat PhD, Scopus Index Journal. Gitu. Yang paling brutal kasta Sudra, Google Scholar. Google Scholar tuh Siti tok sedih tuh di internet, langsung dia indeks, nggak peduli mau apa itu kayak apa, langsung dia indeks. Gitu. Ini khasnya Google Scholar. Yang lain Bapak rata-rata boleh dikatakan selevel dengan Google. Jadi kalau Bapak Sekalian pengen pilih ISI, Scopus Index, 2 itu dulu. Batasi Scopus Index, dengan udah bisa dapat 20.000 jurnal, lebih dari cukup, gitu ya. Nanti mereka ini bikin algoritma yang ISI itu punya GIF sama ES, sering dipakai jurnal impact factor. Kalau yang Scopus buat SJR sama SNIP, sering dipakainya SJR, Simaku Journal Rank. Kalau Google dia pakai algoritma namanya Edge Index untuk ngitung Edge Index. Meskipun sekarang Scopus dia juga ngitung Edge Index ya, oke. Nah lihat terus contohnya. Ini kalau di ITB Pak, mungkin bisa dicontoh di sini atau sudah mungkin. Jadi kalau publikasi di atas IF-nya di atas 30, satu paper dikai 25 juta. Gitu asik kan. 20 sampai 30 GIF 19 juta urut gitu ya. Scopus Index 10 juta. Kalau aku Bapak daripada ngejar di atas. Ini kayak mimpi dan cenderung mimpi basah ini Bapak. Ya di atas 30 kan nature itu akhir banget itu nggak mungkin. Aku ngajar yang Scopus Index telu sama dengan ini 1 itu. 3 ini ambil yang Q4. Udah setahun 5 kali setahun itu saya ketemu tahu ya. Ini contohnya. Jadi Indonesia mulai memberi insentif. Kenapa Bapak Sekalian? Soalnya ini nanti kalau Bapak Sekalian, kalau di sini langganan lah nggak masalah ya Bapak Sekalian. Kalau diakses dari luar bisa ya pakai proxy ya? Nggak bisa. Isi proxy bisa kan? Nih. Kalau nanti dengan sudah keluar dari UGM nggak bisa lagi, bisa pakai dunia hitam di ya, Sci-Hub atau LibGen bisa Bapak Sekalian. Mas waktu kan dari kampus burung-burung Bapak Sekalian. Mau saya wes kira-kira langganan apapun, makanya harus tak carikan cara supaya mereka ini Sci-Hub, LibGen itu gini Bapak Sekalian. Kayak Sci-Hub itu bagus Bapak Sekalian. Jadi kan searching dari Springer, wah keren. Searchingnya dari Springer. Ketemu linknya, mau cemplungin ke Sci-Hub, gitu Bapak Sekalian. Nanti keluar PDF-nya. Juga kayak LibGen
login sama ya. Saya direct, tak cari, lihat linknya, setelah copy paste, masukin ke side hub tadi, langsung ketemu, gitu. PDF-nya kok Pak. Nih ajaib dunia hitam. Dia kan video. Atau kadang kita bisa ulung dari Google Scholar. Itu juga pakai video. Jadi Google Scholar misalkan saya searching software web prediction. Ini padahal masuknya di interplay transaction, harusnya di interplay export. Tapi tak searching dari Google Scholar, ketemu ada yang upload di situsnya dia misalkan ketemu lagi gitu. Banyak cara. Jadi banyak cara. Oke, terus nanti jenengan masukin ke Mendeley, ini kayak gini tuh, tak buat folder-foldernya, lihat nih. Software defect prediction, ini risiko yang ini ya. Yang membahas literatur review, tak taruh di satu folder. Yang membahas analisis tentang dataset, yang method comparison, yang pakai boosting sampling, yang pakai feature selection, yang pakai ensemble, yang pakai Bayesian network, yang pakai decision tree, tak masukin semua. Ada sekitar 900 paper, cempungin ke sini. Gitu. Jadi ketika kita maju itu memang brutal, kita yang paling ngerti dibandingkan dengan siapapun di depan kita gitu. Dan kalau bisa yang utama-utamanya tak kasih bintang tahap paling. Jadi begitu maju kalian. Kenapa pakai UC? UC kan bla bla bla. Kata sok di papernya halaman 34. Loh, ini kamu kok kejar contribution to knowledge sih, padahal kan contribution to people harusnya. Dosen mengatakan di bukunya halaman 51, research is considered activity which aim to make an original contribution to knowledge. Aku bilang, sedep loh. Jadi jangan datang itu dengan suara pelan-pelan, wes ketok nih, kayaknya ngapus sih udah ya. Jadi zaman sekarang itu ngapus sih, kudu mikir gitu ya. Ngapus ini ya kudu gagah. Nih, nanti baguslah efek dari kita pakai Mendeley ini, lihat baguslah. Kalau aku nulis paper, menurut Leishman, orang asal bingung-bingung, tinggal mau insert citation, Leishman mau klik muncul di bawahnya, jebret otomatis. Daftar isi, daftar gambar, daftar table, daftar reference, itu semuanya otomatis. Jadi orang mau daftar isi mau titik titik orang. Daftar referensi mau tulis di manual, enggak usah zamannya 2015 ya, bukan zamannya Alan Turing. Terus lihat mereview paper. Dengan mau paper pusing karena pertama jenis paper itu ada dua, satu technical paper, satu survey paper. Hasil penelitian kita itu technical paper. Survey paper itu satu topik dianalisis, gitu ya misalnya. Kalau nanti dengan nyusun bab 2 literatur review itu bisa jadi survei paper. Nih, hampir semua jurnal menerima baik technical maupun survei paper. Nih, kalau technical paper gampang, lihat masalahnya, apakah divalidasi atau enggak, lihat kontribusi, gitu ya misalnya. Dan apakah kontribusi ini diukur sama dia, wes gitu dong. Nggak ada hal lain. Dan masalah kontribusi sama validitas kontribusi itu ada di abstrak, ada di introduction. Makanya ngelihatnya awalnya dari sana. Ada masalah ya, masalahnya. Dan tadi masalah penelitian sudah tak sebut. Nih lihat, bunyinya masalah penelitian itu biasanya kayak gini, Mas. Diangkat-angkat dulu, habis itu dijatuhin. Gitu, Mas. Neural network terbukti memiliki performa yang bagus untuk menangani data yang besar, seperti pada data prediksi harga saham. Akan tetapi, khasnya kayak gitu. Nanti jenengan lihat paper-paper akan selalu kayak gitu. Decision tree ini sebenarnya buat dia untuk melandasi kenapa aku memilih decision tree. Setelah itu baru akan tetapi, gitu. Modelnya kayak gitu. Nah ini yang jadi masalah penelitian. Nanti research question itu bagaimana peningkatan. Ngomongin tadi ya, kayak gini nih. Ada masalah ya, lihat contoh-contohnya yang besar. Nanti semua slide itu bisa di-download ya, bukannya. Kalau bisa romi1.net di bagian lecture, nanti dengan downloadnya ada di sana. Sampai di sini dulu, ada masalah nggak Bapak? Yang pengen bertanya? Yuk, you have 5 minutes. Yuk, mau Bapak? Kalau riset questionnya 1, tapi kita coba pecahkan dengan banyak cara. Kalau yang tadi kan Bapak punya 5, gitu ya, masing-masing ada metode.
Reset question itu kalau dengan menggunakan 5 cara itu 5 reset question. Masalahnya mungkin 1. Masalahnya 1 kali, reset questionnya 5. Sama Pak, saya juga masalahnya 1, reset questionnya bisa 4 atau 5, nggak masalah. Jangan banyak-banyak, jangan lebih dari 5. Jangan pusing sendiri nanti. S1, S2 itu cukup 1 atau 2 aja. Kalau S3, 3, 4, 5, pol 5 gitu. Pol 5 RQ. Berarti kalau 5 itu dengan 5 eksperimen kalau soalnya gitu. 5 eksperimen. Yuk ada lagi, gitu ya. Ada lagi baru sebelah. 1 menit terakhir. Kenapa kok kita Bapak Sekalian sampai perlu membuat workshop scientific writing dan seterusnya Bapak Sekalian? Karena masalahnya ini Bapak Sekalian. Lihat. Ini lihat. Ranking publikasi secara internasional Bapak Sekalian, Amerika nomor 1, Cina, Indonesia itu nomor 61. Lihat Bapak Sekalian ya. Kalau tak bandingkan Bapak Sekalian dengan sahabat-sahabat karib kita, Malaysia, Singapura, Vietnam, tahun 90 kita itu sama dengan mereka. Lihat. Tapi Bapak sekalian lihat ya, Singapura di atas kita stabil dia. Lihat Malaysia Bapak. Lihat merah kan dia. Oh lihat. Oh naik ke atas. Sekarang Malaysia itu jauh lebih bagus daripada Singapura. Jumlah publikasinya 24.000 per tahun. Indonesia itu Bapak, seluruh orang Indonesia itu menghasilkan hanya 4.000. Jadi satu kampus di Malaysia itu Bapak bisa mengalahkan seluruh orang Indonesia. Satu kampus kayak UGM itu produksi papernya 4.000 paper per tahun. Itu sama dengan jumlah seluruh orang Indonesia 4.000. Oh ya Bapak. Jadi padahal ini dulu sahabat karib kita itu Malaysia. Kalau yang masih setia dengan kita Vietnam ya. Gitu Bapak. Makanya nulis dan nulis. Jurnal Indonesia yang terindeks Scopus juga sedikit lihat Bapak. Dia UGM nyumbang nih. Kimia. Oh ya tahu Bapak. IPB ada 3, setelah UGM bisnis juga. Ini ada 1 Bapak. Hanya ada 16 jurnal yang terindeks Scopus di Indonesia yang punya nomor cuma 13. Padahal Malaysia Bapak ratusan. Padahal Singapura juga ratusan. Ini kondisinya. Makanya Bapak sekalian, kenapa kok Indonesia itu sedikit Bapak sekalian? Budaya kita masih lisan, kita budaya akademik baru ngajar, bukan teliti, rendahnya minat penelitian, kurangnya penghargaan, gitu ya. Kurangnya mengerti bagaimana nulis paper. Jangankan nulis paper, risetnya nggak ngerti. Orang komputer disangka bahwa membuat software itu sebuah riset, enggak padahal. Gitu, improve metode itu sebuah software, sebuah riset, improve algoritma itu sebuah riset. Mungkin seperti itu, Bapak sekalian. Pokoknya dengan nanti kalau ada apa-apa kontak aku. WA aku nyala, Telegramku nyala, 24 jam, meskipun orangnya nggak 24 jam nyala. Nanti tak jawab. Banyak udah teman-teman dari UGM yang sering kontak aku, yang di ITB juga sering kontak aku. Gitu ya. Itu mungkin Bapak sekalian, aku harus uji, paharnya udah bingung nih. Itu ya Bapak sekalian. Pokoknya kontak aku kalau ada yang perlu tak bantu, nanti kita diskusi lebih detail gimana cara bisa nebus jurnal, Bapak sekalian dan seterusnya. Atau nanti kapan-kapan kita ketemu lagi lah. Kapan-kapan kita ketemu lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak sekalian. Mohon maaf tadi pesawatnya muter-muter di atas Jogja nggak turun-turun, terlambat kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.